alamat IP versi 4. Selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya email atau pesan WhatsApp itu bisa nyampe tepat ke HP kamu dan bukannya malah nyasar ke laptop tetangga? Nah, semua itu bisa terjadi berkat sesuatu yang fundamental banget di internet, yaitu alamat IP. Pertanyaannya kedengaran simpel ya, tapi coba bayangin, di lautan digital yang isinya miliaran perangkat ini, gimana tiap data tahu persis harus pergi kemana? Ini tuh tantangan pengiriman dalam skala yang luar biasa besar. Dan solusinya ternyata mirip banget sama sistem yang udah kita kenal ratusan tahun, layanan pos. Anggap aja setiap data yang kamu kirim atau terima itu sebuah surat. Dan internet adalah sistem pos global raksasa. Yap, untuk ngirim surat, kita butuh alamat yang jelas. Di dunia digital, alamat itu namanya alamat IP atau Internet Protocol. Versi yang paling umum kita lihat, IPv4. Bentuknya kayak 4 kelompok angka gini. Setiap perangkat yang nyambung ke jaringan, HP, laptop, bahkan smart TV, pasti punya satu alamat unik. Oke, sekarang yuk kita bedah alamat ini lebih dalam. Sama kayak alamat rumah kita, alamat IP itu sebenarnya terdiri dari dua bagian informasi yang penting banget. Jadi, alamat ini punya dua tugas. Bagian pertama itu ID jaringan. Ini fungsinya kayak nama jalan. Semua perangkat di jaringan rumahmu misalnya bakal berbagi nama jalan yang sama. Bagian kedua adalah ID host. Nah, ini baru nomor rumah unik kamu di jalan itu. Jadi, ID jaringan buat ngenalin jaringannya, ID host buat nunjuk ke perangkat spesifikmu. Coba lihat contoh ini di alamat 192.168.1.10. Bagian 192.168.1 itu bisa kita anggap sebagai nama jalannya atau ID jaringan. Dan angka 10 itu nomor rumah uniknya atau ID host. Simpel kan? Oke, jadi kita tahu ada dua bagian. Tapi muncul pertanyaan penting berikutnya. Gimana caranya komputer tahu di mana batas antara keduanya? Di mana harus narik garis pemisahnya? Nah, ini dia teka-teki selanjutnya. Komputer kan nggak bisa cuma kira-kira. Harus ada aturan yang jelas dan pasti yang ngasih tahu. Oke, sampai sini bagian nama jalan, dan dari sini bagian nomor rumah. Jawabannya adalah subnet mask. Anggap aja ini semacam penggaris atau stensil yang ditaruh di atas alamat IP. Tugasnya cuma satu, nunjukin dengan presisi di mana letak garis pemisahnya. Contoh paling umum yang bakal sering kamu lihat di jaringan rumah atau kantor kecil itu 255.255.255.0. Angka 255 ini intinya kayak bilang, "Hey, angka di atasku ini bagian dari nama jalan." Terus angka 0 bilang, "Nah, kalau angka di atasku ini baru nomor rumahnya." Oke, pembahasan kita makin seru. Ternyata nggak semua alamat IP itu sama. Ada perbedaan besar antara alamat yang kamu pakai di dalam rumah dengan alamat yang dilihat oleh seluruh dunia di internet. Ada yang namanya alamat IP pribadi. Ini alamat yang dipakai di dalam jaringan lokalmu, kayak memo yang cuma muter-muter di dalam kantor. Alamat ini nggak unik di seluruh dunia. Sebaliknya, alamat IP publik itu adalah alamat unikmu di internet global, kayak alamat di kartu pos yang bisa dikirim kemana aja. Inilah cara dunia luar ngelihat seluruh jaringan rumahmu. Terus, gimana caranya perangkatmu yang pakai alamat pribadi bisa online? Nah, disinilah router di rumahmu jadi pahlawan. Dia pakai teknologi yang namanya NAT atau Network Address Translation. Router ini bertugas nerjemahin alamat pribadi dari HP atau laptopmu menjadi satu alamat publik tunggal. Baru dah dikirim ke internet. Jadi, routerlah yang ngobrol ke dunia luar atas nama semua perangkat di rumahmu. Kadang-kadang, kalau jaringannya udah gede banget, kayak di perusahaan besar, satu komplek perumahan aja rasanya kurang terorganisir. Mereka butuh cara untuk memecah jaringan raksasa mereka jadi lingkungan-lingkungan yang lebih kecil dan lebih rapi. Proses ini namanya subnetting. Coba bayangin kamu punya satu komplek apartemen super besar. Subnetting itu ibarat kamu membagi komplek itu jadi lantai-lantai atau blok-blok yang terpisah. Caranya dengan minjam sedikit dari bagian nomor rumah untuk menciptakan lebih banyak nama jalan atau subjaringan. Hasilnya, jaringan jadi lebih efisien, lebih aman, dan pastinya lebih gampang diatur. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita coba praktek. Gimana sih cara menemukan semua informasi ini di komputermu sendiri? Ini skill dasar yang berguna banget loh. Kalau kamu pakai Windows, caranya gampang banget. Buka aja command prompt, terus ketik satu perintah simpel ini, ipconfig. Nanti semua detail konfigurasi jaringanmu bakal muncul. Dan ini dia yang bakal kamu lihat. Ada alamat IPv4.
Itu nomor rumah spesifik komputermu, terus ada subnet mask, si garis pemisah yang tadi kita bahas, dan default gateway. Ini biasanya alamat routermu yang berperan sebagai kantor pos lokal, tempat semua data keluar dan masuk. Selain cuma ngelihat alamat, kamu juga bisa ngetes koneksi loh. Caranya pakai perintah ping. Misalnya, kamu ngeping alamat Google. Itu ibaratnya kamu ngirim surat tes singkat dan nunggu balasan buat mastiin jalur pengiriman datamu lancar. Ini alat diagnosis yang simple tapi ampuh banget. Jadi apa inti dari semua ini? Poin krusialnya adalah, kalau kamu udah paham konsep pembagian antara ID jaringan dan ID host, kamu sebenarnya udah siap buat mengkonfigurasi perangkat jaringan apapun. Ini adalah fondasi dari segalanya. Dari analogi surat yang sederhana sampai lihat langsung perintah di terminal, sekarang kamu jadi tahu kan, ada struktur tersembunyi yang bikin dunia digital kita bisa berjalan. Jadi, dengan pemahaman baru ini, coba deh pikirin lagi semua koneksi yang kamu buat setiap hari. Kira-kira, paket datamu selanjutnya mau dikirim kemana?